Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Fadil dan kita akan lanjut lagi tantangan coding mingguan kita. Dan kali ini kita berada di episode ke-6 dan sekarang kita langsung saja buka untuk hackernya. Seperti biasa teman-teman login, kemudian ke bagian problem solving dan kita akan memilih soal ke-6. Walaupun sudah saya kerjakan sekali lagi, namun tidak ada salahnya untuk kita bahas lagi ya. Untuk kita kerjakan ulang, terutama saya, oke? Nah, kita akan ambil soal yang namanya, saya tunjukkan tadi namanya adalah, judul soalnya adalah staircase ya. Silakan dibuka. Oke, ini saya reset. Jadi nanti ini semua udah clean ya. Yang sudah saya kerjakan ini akan dihapus lagi. Nah, jadi di sini detail soalnya sederhana. Jadi ada staircase, jadi ada sebuah karakternya tanda pagar, dan karakter itu dicetak berdasarkan dia berada di baris keberapa, tapi untuk alignment-nya itu dia berada di sebelah kanan gitu. Misal kita punya inputan n sama dengan 4. Untuk menunjukkan, kita akan membuat ini, kalau staircase ini adalah huruf bertangga ya kalau diartikan. Jadi kita akan membuat tangga di mana di sini ada 4 baris, di mana baris pertama ada satu karakter tanda pagar, ada 2 karakter, 3 karakter, dan 4 karakter tanda pagar. Nah, jadi dia memiliki alas dan tinggi itu sama dengan n ya. Alasnya 4, tingginya 4. Nah, ditulis menggunakan simbol tanda pagar dan spasi. Baris terakhir tidak ada karakter spasi apapun. Nah, kita akan membuat program yang mencetak staircase dari size n ini. Nah, deskripsi fungsinya di sini disediakan fungsi staircase ya, yang menerima inputan n, number, dan tipenya void. Jadi kita akan lakukan console log langsung di dalamnya nantinya. Oke. Nah, sederhana saja, langsung kita akan coba di codingan kita. Nah, sekarang teman-teman buka lagi Visual Studio Code dan pastikan untuk terminal posisi direktorinya berada tempat kalian menyimpan kode direktorinya. Oke. Nanti di akhir akan saya tunjukkan link GitHub-nya dan nanti bisa teman-teman cek di deskripsi. Nah, untuk sekarang kita fokus coding dulu. Nah, kita buat file yang baru. Di sini kita akan buat judulnya 06 strip staircase.ts. Seperti biasa, saya akan menggunakan TypeScript. Jika teman-teman mau menggunakan bahasa lain, silahkan. Saya tutup sidebar-nya dan kita akan copy fungsinya, atau kita salin fungsinya, fungsi yang namanya staircase, tipenya void ya. Jadi kalau misalkan nanti kita akan memanggil begini, staircase misalkan 4. Oke, maka hasilnya nanti begini. Baris pertama itu ada satu karakter tanda pagar ya. Baris kedua ada 2 karakter tanda pagar. Baris ketiga ada 3 buah karakter tanda pagar, dan baris terakhir ada 4 buah karakter tanda pagar. Di mana di sini tangga itu, ini kan kalau kita lihat keadaan awalnya ini dari kiri ke kanan. Nah, kita mau buat dia dari kanan ke kiri. Jadi caranya, ini abaikan saja errornya, ini hanya sebagai contohnya saja, simulasi saja. Jadi di sini, di baris pertama, kita berikan 3 buah spasi. Nah, di baris kedua, kita berikan 2 buah spasi. Baris ketiga, 1 buah spasi, dan baris keempat, tidak ada spasi. Jadi di sini, terdapat 3 spasi. Itu. Kemudian di sini, terdapat 2 spasi. Di sini ada 1 spasi. Sampai di baris akhir, itu ada 0 spasi.
Nah, ini terjadi pada saat pengulangan I sama dengan 0. Nanti kita akan buat looping I-nya. Ini pada saat apa? I sama dengan 1. Ini pada saat I sama dengan 2. Pada saat I sama dengan 3. Ini untuk N sama dengan 4. Nah, bagaimana kalau kita buat N yang lebih besar? Ya, kalau kita lihat tadi, constraint-nya itu rentangnya maksimal 100. Ya. Kita buat semaksimal mungkin 100. Ya. Jadi nanti kita akan memiliki berapa buah spasi? Nah, kalau tadi N-nya 4, maka spasinya berkurang 1, yaitu menjadi 99 untuk I sama dengan 0. Maka spasinya 99 dan karakter tanda pagarnya itu sebanyak berapa? Sebanyak 1. Itu. I sama dengan 1 begitu ya. Jadi saya mungkin biar gampang bacanya, saya komentari aja bagaimana. Oke. Agak sulit, tapi nggak apa-apa. Mungkin saya coret aja di notepad ya. Nah, di sini saya akan salin lagi ya. Di sini yang saya akan salin juga ya, contoh kedua. Oke, di sini untuk N100 ya, segini. Oke, saya copy ini. Kita akan buat simple algorithm. Ketika I sama dengan 1, spasinya berkurang jadi 98. Karakternya, tanda pagarnya 2. Gitu. Jadi, ketika dia pengulangan ke I, jadi ketika pengulangan ke I, maka spasinya itu sebanyak 99 ini kan diperoleh dari apa? Berarti I kita tambahkan dengan 1. 100 kita kurangi dengan I plus 1-nya. Gitu. Jadi sebenarnya kita boleh membuat pengulangan dari I sama dengan 1 sampai 100. Kalau begitu kita boleh, yang N sama dengan 4, kita boleh membuat I sama dengan 1 sampai 4. Jadi biar kita tidak kerepotan plus 1 plus 1-nya. Ya. Jadi ketika pengulangan ke I, maka spasinya 100 dikurangi. Ini pada saat ke I. Ya. Berarti ini kedua lah. Ini kedua, mohon maaf, agak salah dikit. Jadi spasinya itu sebanyak N dikurangi I. Kemudian karakter pagarnya sebanyak I itu sendiri. Yaitu kalau I-nya 1, spasinya 99, karakter pagarnya 1. Kalau I-nya sama dengan 2, spasinya 98, karakter pagarnya 2. Dan seterusnya sampai I mencapai 100, maka spasinya tidak ada. Ya, karena ketentuannya tadi, di baris paling akhir tidak ada karakter spasi, tapi penuh dengan karakter tanda pagar ini tadi. Karakter pagarnya, karakter. Oke, agak tipu dikit. Sama dengan 100. Gitu. Jadi, sampai sini gambarannya sudah dapat ya. Mungkin teman-teman punya cara berpikir berbeda, tapi sebenarnya tujuan dari kita ya mencapai tujuan seperti ini. Oke, sekarang langsung saja kita terapkan ya logikanya. Nah, pengulangan yang kita perlukan adalah pengulangan I. I ini untuk menunjukkan berapa baris. Oke, kita akan buat for let I sama dengan 1. Kemudian, karena kita mau mencetak 1 sampai N, maka kita batas terminasinya itu I lebih kecil atau sama dengan N. Oke? Supaya nanti N-nya masuk dalam iterasi. Kemudian I plus plus.
Artinya setiap pengulangan, iterasinya atau i-nya selalu bertambah 1. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama, kita cetak dulu karakter spasi, ya. Nah, berarti kita harus mempersiapkan juga untuk setiap baris. Jadi saya tunjukkan lagi, setiap baris memiliki karakter spasi, dan karakter tanda pagar, gitu. Jadi kita akan menggabungkan karakter spasi dan tanda pagar dalam satu variabel. Kita buat let karena nanti akan kita override, ya. Let misalkan row char gitu, atau mungkin ya row aja. Row sama dengan string kosong, ya. Nah, yang kita lakukan adalah kita cetak karakter spasi, ya. Karakter spasi kita cetak sebanyak berapa tadi? Sebanyak ini, ya, sebanyak n minus i. Jadi batas akhirnya nanti, batas terminasinya n dikurangi i. Nah, ini kita bisa menggunakan pengulangan di dalamnya untuk mencetak banyaknya karakter spasi, yaitu for tadi variabel i untuk barisnya, sekarang variabel pengulangan untuk karakter spasinya, yaitu j biasanya. J sama dengan 1, kemudian terminasi j-nya akan berakhir sampai n minus i. Ya, sesuai yang sudah kita buat tadi logikanya ini. Untuk karakter spasi n minus i. Kemudian j plus plus. Nah, yang kita lakukan adalah kita akan terus menimpa karakter variabel row ini dengan karakter spasi. Jadi, row sama dengan row ditambah tanda kutip string kosong, terus kita beri spasi kosong seperti ini. Oke. Nah, itu untuk mencetak karakter spasi. Jadi ini cetak karakter spasi. Sekarang kita cetak karakter tanda pagar. Yaitu apa? Ya, sesuai dengan ketika i-nya berapa, disitulah karakter pagarnya dicetak. Kalau i-nya berada di baris ketiga, maka karakter pagarnya juga dicetak sebanyak 3 kali. Nah, ini kita bisa gunakan for let k sama dengan 1, k lebih kecil sama dengan ini, sesuai dengan pengulangan iterasi i-nya. Ketika lebih kecil sama dengan i, k plus plus. Nah, kita cetak karakter pagar dengan cara row sama dengan row ditambah karakter pagar. Begitu. Nah, ini bisa kita persingkat dengan cara row plus sama dengan ini row plus sama dengan, ya, sama saja. Row plus sama dengan pagar, artinya kita menimpa variabel row kemudian dengan spasi, kemudian diikuti dengan karakter. Nah, di akhir baris kita harus menambahkan escape karakter \n. Artinya, setelah di akhir pengulangan ini selesai, setiap i-nya selesai, maka kita akan tambahkan baris baru. Jadi, row plus sama dengan \n. Ya, teman-teman harusnya sudah tahu escape karakter \n ini untuk menambahkan baris baru. Kemudian, kita cetak console.log row. Gitu. Oke, row-nya itu jangan kita buat di
sini. Oke, kita harus letakkan di luar ya. Karena scope row-nya kita buat di luar for. Ini komenan tadi ini boleh kalian biarkan, boleh kita hapus saja. Oke. Nah, sampai sini mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Nah, ini baru salah satu cara, nanti kita akan mencari cara yang lebih efektif lagi. Oke, untuk sekarang kita akan eksekusi dulu. Kita akan jalankan staircase yang 4 ya. Jadi kembali ke terminal, kita eksekusi dengan npx tsnode, filenya 06 staircase.ts. Kita tunggu. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Nah, sudah sesuai dengan harapan ya untuk mode tangga seperti ini. Kalau teman-teman mau tambahkan misalkan 20, sangat bisa ya. Kita clear, kita jalankan lagi. Bagaimana hasilnya? Ya, sudah pas, sudah sesuai dengan harapan. Nah, kalau teman-teman mau kumpulkan, bisa ya. Jadi ini kita copy fungsinya. Kita kembali ke sini. Kita paste ulang aja. Kita coba run code-nya. Apakah sudah sesuai? Nah, sudah sesuai ya. Nah, ini baru salah satu cara. Kalau teman-teman juga solusinya mirip seperti ini, silakan. Tapi kalau teman-teman punya solusi yang lebih baik, ada satu fungsi di TypeScript yang sebenarnya juga JavaScript untuk mengulangi string. Jadi kita tidak perlu nge-looping string yang sama menggunakan for. Kita juga tidak perlu lagi menggunakan pengulangan for untuk mencetak karakter pagar. Kita bisa melakukan itu dengan fungsi string bawaannya JavaScript. Nah, kita googling aja JS, kemudian string, repeat. Nah, di sini. Kita telusuri ya. Nah, di sini ada string.prototype.repeat. Nah, di sini kita akan mengulangi string yang bisa kita duplikat. Nah, caranya bagaimana? Nah, di sini ada contoh yang bisa kita coba ya. Misalkan ada constanta mood happy. Kalau misalkan string happy ini kita repeat sebanyak berapa kali. Jadi di sini argumen yang diterima oleh fungsi repeat adalah suatu bilangan bulat tipe number yang menunjukkan banyaknya pengulangan dari string variable di dalam variable mood tersebut. Oke? Nah, sekarang kita akan coba melakukan refactor untuk mencetak karakter spasi. Bagaimana? Oke? Nah, di sini ini bisa kita komentari. Kita satu-satu dulu ya. Nah, jadi kita mau cetak karakter spasi, kita repeat sebanyak n kurang 1 kali, kemudian kita timpa atau kita append, atau bisa kita bilang kita akan masukin ke dalam variable row. Begitu. Jadi kita bisa buat begini. Row plus sama dengan, masih kita gunakan plus sama dengan, karena kita mau menambahkan isinya, oke. Kita tambahkan dengan karakter spasi, begini, kemudian titik, repeat. Sebanyak berapa? N dikurangi I. Bahkan kalau teman-teman mau siapkan sebuah konstanta, misalkan space char, begini, biar lebih enak ngodingnya ya.
kemudian const hash char, tanda pagar, boleh juga. Jadi ini karakter ini walaupun agak panjang, cuman ya pembacaannya mudah gitu. Space char. Nah, di sini untuk mencetak karakter tanda pagar, ini bisa kita komentari. Kita buat lagi row plus sama dengan hash char titik repeat. Yang kita repeat karakter hash-nya atau tanda pagarnya itu sebanyak i. Begitu. Udah semudah itu. Nah, ini bisa kita hapus komentarnya. Nah, jadi di dalam row pengulangan untuk setiap baris ya kita hanya butuh beberapa ya baris saja gitu. Kemudian kita akhiri looping i-nya dengan row plus sama dengan backslash n. Udah. Jadi semudah itu kita melakukannya. Oke? Sekarang kita akan eksekusi ulang lagi. Oke? Kita mulai dari 6 aja. Kita cetak 6 baris. Apakah sesuai harapan? Ya, sesuai harapannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang kita kumpulkan ulang lagi function staircase ini ke dalam HackerRank kita. Oke, saya timpa lagi. Saya coba eksekusi lagi. Atau sebenarnya teman-teman mau hardcode apa? Karakter spasi kosong di sini, karakter hash kosong di apa? Karakter tanda pagar ini ya mau langsung juga silakan. Cuma kalau saya bikin di variable ya memudahkan keterbacaan aja sih gitu. Tergantung apa selera coding style atau gaya teman-teman memprogram. Nah, sekarang kita submit code-nya. Yang artinya dia akan menjalankan seluruh test case. Nah, semua sudah berjalan dengan baik dan ya, berarti saya bisa katakan bahwa soal ini sudah kita selesaikan, sudah kita solve bersama-sama. Jadi, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pelajaran baru, terutama yang sudah kita dapatkan, yaitu bagaimana kita memanfaatkan sebuah fungsi bawaannya JavaScript untuk mengulangi string yang sama. Jadi, kita bisa mengulangi string dengan jumlah yang kita inginkan dengan menggunakan fungsi .repeat yang diisi dengan mau berapa kali kita ingin mengulang. Oke, demikian video kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mau diskusi solusi dari soal ini, silahkan ke kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Biar mudah membacanya. Oke.